yang melibatkan pentahelix. Ya, pentahelix itu ada unsur akademisi, unsur pemerintah, kemudian unsur budi, tokoh masyarakat, dan media. Malam ini kita semua menghadirkan sosok lengkap pentahelix. Jadi seorang Suprayitno, mohon maaf ini saya sebut nama saja Pak Pri, yang mewakili kelimanya. Beliau juga berkiprah di pemerintah sebagai tenaga ahli, kemudian juga sebagai praktisi industri dengan berbagai perusahaan, ya, kemudian asosiasi profesi dan beberapa profesional lainnya sebagai praktisi industri. Kemudian beliau juga tokoh masyarakat. Ini ya Bapak, Ketua RW ya kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga, beliau juga akademisi. Beliau adalah kandidat guru besar ya dari UNS. Beliau adalah dosen industri di UNS yang insya Allah sebentar lagi sudah kita menunggu undangan beliau untuk pengukuhannya ini, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Dan yang terakhir beliau juga awak media Bapak Ibu. Jadi lengkap sudah. Jadi unsur pentahelix itu diwakili oleh satu sosok yaitu Bapak Suprayitno. Ini sekelumit dari CV beliau. Nanti mungkin beliau akan bercerita lebih banyak. Malam ini beliau kami undang untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi tips bagaimana menyusun studi kelayakan bisnis yang nantinya kita bisa gunakan sebagai salah satu referensi di dalam mereview proposal penelitian maupun pengabdian yang insya Allah nanti diusulkan oleh para dosen vokasi dan kita ditugaskan sebagai reviewernya. Tidak berpanjang lebar, monggo kami undang Pak Suprayitno untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Profesor Lely Sudiajeng dan para reviewer, para peneliti dan juga pengabdian masyarakat, guru besar, doktor dan seluruh akademisi dari seluruh Indonesia yang malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini musimnya sudah sessionnya sudah season akhir tahun, suasananya masih ada suasana workshop. Jadi bapaknya work, ibunya shop, jadi biasanya gitu ya, walking, shopping dan sebagainya. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan materi yang malam ini semoga memberikan insight pada kita semuanya. Dan saya lebih senang menggunakan hal ini sebagai storytelling, ya. Judul daripada ya. Sudah kelihatan? Oke. Baik, judul dari malam hari ini adalah bimbingan teknis proposal penelitian dengan penyusunan feasibility study dan business plan sebagai luaran penelitian. Saya menggunakan tagline New Vitamin C karena sebagai dunia usaha kami pengen sesuatu pada malam hari ini itu memberikan makna, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga bisa memberikan vitamin doping buat kita semuanya. Ibu dan Bapak, kita mulai dengan raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Siapa tahu Ibu dan Bapak udah ngantuk, lupa berdoa, ini saatnya mau tidur sebenarnya, apalagi waktu Indonesia Timur. Ibu dan Bapak. Dan tadi sudah sampaikan sebelum TV-nya. Dan jika ada kesamaan jalan cerita dan nama pelaku, makanya kebetulan belaka. Jadi materi ini bukan
masa untuk menggurui siapapun, melainkan berbagi pengalaman sekaligus sumber inspirasi. Kita lebih berbicara pada tacit knowledge. Saya lama di SCTV, terakhir sebagai Group Managing Director di satu unit usaha mereka yang kemudian jadi holding. Saat ini SCTV dimiliki oleh MTech, lalu kemudian MTech membeli Bukalapak dan kemudian juga membeli banyak rumah sakit. Sementara saya sejak tahun 2011 saya sudah punya usaha sendiri. Bapak dan Ibu, pukul 20.10 waktu Indonesia Barat kita bertemu dalam Breaking News. Perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Asosiasi Pengusaha tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi saat ini sudah berjalan kira-kira 1,5 tahun. Ruang lingkup adalah pembentukan ekosistem pendidikan vokasi melalui program kemitraan dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan, dan salah satunya adalah memfasilitasi riset terapan. Maka tidak salah, malam ini kita mengundang para praktisi untuk bagaimana berkolaborasi dalam vokasi bersama memfasilitasi riset terapan dan feasibility study. Kita kembali. Bapak dan Ibu, itu adalah 10 menit ketika kami menjadi seorang awak media terakhir di SCTV, aktual, tajam, dan terpercaya. Dan apabila Bapak dan Ibu masih pengen ada keluarganya masuk SCTV, monggo, tapi jangan masuk di acara booster, ya, itu sangat berbahaya kalau acara booster. Bapak dan Ibu, kita bicara New Vitamin C. New Vitamin C itu bagi dunia usaha adalah singkatan dari vitality, mindset, dan capability. Kenapa? Dalam feasibility study dan business plan dalam era new normal pasti ada adjustment, baik dari segi maintain distance, safety customer, decreasing business. Maka New Vitamin C itu saya akan jelaskan yang pertama. Ketika kita menyusun sebuah proposal, ketika kita mengetahui bisnis itu kehidupannya di mana, maka kematiannya juga ada di mana, itu harus tahu. Lalu bagaimana mindset kita bisa berubah, bisa muncul menjadi sebuah kalimat, bisa muncul sebagai narasi, bisa muncul menjadi 3 bagian, telaah, kajian, maupun policy brief. Mindset kita mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan transformasi itu harus bisa dilihat dari segi kebermanfaatannya. Lalu bagaimana dengan capability? Capability kita akan diskusi lebih dalam nanti setelah kupas tuntas tentang New Vitamin C itu seperti apa. Ibu dan Bapak, in the new world, it is not big fish which is the small fish, it is the fast fish which is the slow fish. Artinya, dunia sekarang bukan ikan besar yang akan makan ikan kecil, tapi justru ikan yang lincah yang akan makan ikan yang lemot. Walaupun ikan yang lincah itu adalah ikan kecil. Kita bisa lihat banyak bisnis tumbang seperti Giant bisa tumbang, Sentro bisa tumbang. Lalu UKM yang lincah itu akan makan ikan-ikan yang besar, termasuk juga beberapa travel, taksi dan sebagainya. Jadi jangan-jangan vokasi yang udah gede bisa tumbang oleh pendidikan-pendidikan yang basisnya misalnya dari Google, atau kemudian universitas yang kemudian kesulitan mencari mahasiswa dan sebagainya. Kebetulan saya adalah Majelis Wali Amanat dari Universitas 11 Maret. Saya ngikutin dari Satker, saya ngikutin dari PLU, dan alhamdulillah sekarang sudah PTNBH. Saya juga anggota salah satu dewan pengawas dari Rumah Sakit UNS, yang itu adalah rumah sakit pendidikan. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara vitality, itu akan kita pikirkan bagaimana in vitality-nya. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita melihat laut yang besar, ya, kemudian di sana ada ikan yang gede-gede juga, tentu menjadi sebuah titik tolak ketika seseorang itu ingin mencari ikan yang besar itu ada di lautan. Saya ada satu penggambaran bahwa
ada seorang CEO, presiden direktur. Dia itu sukses membawa bisnis yang sangat besar. Lalu kemudian setelah dia membawa bisnis yang besar, dan itu bisnis itu miliknya orang lain, yaitu pemegang sahamnya adalah orang lain, PT-nya PT orang lain, dia berusaha untuk mendapatkan pengalaman untuk berbisnis sendiri.